Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Ibu mohon kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, sehingga kalian nanti pun bisa belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, di pagi hari ini kita belajar bersama tema 7, kebersamaan, sub tema 3, kebersamaan di tempat bermain, dan untuk hari ini kita belajar di pembelajaran 1 dan 2. Baik anak-anak, kita langsung pada materi. Nah, perhatikan gambar yang ada di pembelajaran 1 ini anak-anak. Siti bersama teman-temannya di hari Minggu bermain bersama. Kelihatan semuanya gembira karena mereka mempunyai rasa kebersamaan. Ya, tuh. Bermain di taman. Hari ini hari Minggu. Siti dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar. Setelah bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan. Siti kembali ke kelas menemui ibu guru untuk mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus. Anak-anak, mungkin kalian semua mengerti kisah antara kucing dan tikus yang membuat sampai sekarang kucing dan tikus itu tidak rukun. Apabila kalian ingin sekali mengetahui informasinya tentang persahabatan kucing dan tikus ini, maka baiklah kita baca bersama-sama kisah kucing dan tikus. Dahulu kala kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing," kata tikus. "Ada apa?" tanya kucing. "Mari kita makan ikan asin," ajak tikus. "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" tanya kucing. "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak, kita akan puas memakannya," jelas tikus kepada kucing. Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat, tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini, nanti kita ketahuan." Itu adalah pesan dari tikus.
Akhirnya tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali, kata kucing sambil menunggu tikus datang. Kemudian tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali mengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah. Tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya. Saya adalah tikus kawanmu. Jangan makan saya," seru tikus. "Ikan asin, sin, sin," kata kucing kesenangan. "Aduh, saya bukan ikan asin. Saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu, lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin." Itu adalah teriak tikus. "Ikan asin, meong, meong." Tapi kucing selalu meang, meong. Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu, pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Nah, demikian anak-anak fabel tentang persahabatan kucing dan tikus. Nanti lebih pahamnya lagi tentang isi fabel kisah kucing dan tikus, silahkan anak-anak baca kembali. Anak-anak, dalam cerita atau fabel itu ada unsur-unsurnya. Mungkin kalian masih ingat unsur-unsur dari cerita atau dongeng? Apa anak-anak kemarin? Iya, tokoh, ada tokohnya. Di dalam fabel persahabatan kucing dan tikus, tokohnya siapa anak-anak? Iya, kucing dan tikus. Sedangkan watak yang dimiliki oleh kucing dan tikus bagaimana? Kucing suka mencuri. Kalau watak dari tikus, tikus pun suka mencuri, tetapi punya
sifat yang licik, ingkar janji, suka menipu. Kemudian latarnya ya tempat terjadinya yaitu di rumah Pak Tani. Ya. Kemudian amanat atau pesan yang dapat kalian ambil dari dongeng persahabatan kucing dan tikus, ya kita tidak boleh mencuri, jangan ingkar janji, dan jangan suka menipu. Harus menjaga persahabatan. Itu anak-anak ya, unsur-unsur dari cerita persahabatan kucing dan tikus. Nanti tolong anak-anak baca kembali kisah kucing dan tikus ini. Kemudian anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman 118. Lanjut anak-anak. Ayo berlatih, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Anak-anak masih ingatkah tentang pecahan setengah, sepertiga, seperempat, dan bagaimana simbolnya untuk pecahan setengah atau 1/2, sepertiga atau 1/3, dan seperempat atau 1/4? Tentu anak-anak sudah tahu semuanya karena anak-anak sudah belajar tentang pecahan setengah, sepertiga, seperempat di pembelajaran sebelumnya. Baik anak-anak, kita perhatikan gambar untuk nomor 1. Nah, sebuah kue dibagi menjadi titik-titik bagian yang sama. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan titik-titik. Ini ya, gambarnya jelas. Ini kue yang diiris menjadi 2 bagian yang sama. Ya, anak-anak, kita di dalam membagi harus bagiannya yang sama besar. Jadi kue yang diiris menjadi 2 ini, nah sebuah kue dibagi menjadi berapa tadi? Iya, dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Satu bagian bertanda X, ini satu bagian bertanda X. Nah, ini menyatakan pecahan berapa per berapa anak-anak? Ya, iya, pecahan 1/2 atau setengah. Mengapa demikian anak-anak? Karena yang diberi tanda X itu sebanyak 1 dari 2 yang ada. Jadi yang diberi tanda X1 dari banyak benda yang ada ini, yaitu 2. Ya, jadi Bu Guru ulangi, sebuah kue dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan 1/2. Kemudian untuk nomor 2 ini
gambar kuenya 2, yang beri tanda X 1, untuk nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Tolong nanti anak-anak perhatikan baik-baik gambarnya, kemudian anak-anak tentunya bisa menjawab persoalan-persoalan untuk nomor 2 sampai 6 ini dengan jawaban yang benar seperti contoh nomor 1, ya anak-anak. Kemudian untuk halaman berikutnya, anak-anak disuruh mencocokkan atau memasangkan, mencocokkan atau memasangkan pecahan banyaknya roti yang dimakan tikus atau kucing. Jadi ada ini gambar roti yang dimakan oleh tikus dan kucing, anak-anakku semua ya. Nah ini untuk gambar yang atas sendiri, ini ada 3 roti, dan yang dimakan tikus yang bertanda X ini 1 iris. Nah, ada 3 iris roti, yang dimakan tikus 1 iris. Jadi pecahan yang menunjukkan gambar 3 roti yang dimakan oleh tikus 1 iris ini pecahan berapa nanti anak-anak? Nah, setengah, sepertiga, ataukah 1/4. Nah, kemudian bawahnya, nah ini ada roti 2. Ada roti 2 yang dimakan oleh kucing ini 1. Nah, yang dimakan kucing 1, yang diberi tanda X itu 1. Maka nanti pecahannya setengah, sepertiga, ataukah 1/4. Kemudian bawahnya ada roti 4 yang dimakan kucing 1. Nah, pecahan yang cocok untuk roti yang dimakan kucing 1 dan rotinya sebanyak 4 iris adalah pecahan setengah, sepertiga, ataukah 1/4. Untuk bawahnya ada 4 roti yang dimakan oleh tikus 1. Maka pecahan yang cocok untuk gambar kue tersebut atau roti tersebut setengah, sepertiga, ataukah 1/4. Kemudian yang bawah sendiri ada 2 roti yang dimakan kucing 1. Maka pecahan yang cocok untuk gambar tersebut adalah setengah, sepertiga, atau 1/4. Tolong anak-anak sebelum mengerjakan perhatikan yang teliti untuk gambar-gambar yang ada ini, sehingga anak-anak nanti betul untuk menyocokkan atau memasangkan. Baik anak-anak, lanjut menggambar imajinasi.
Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarannya. Nah ini ya, jadi pada saat Siti bermain di halaman ini mengetahui ada temannya yang bermain bola. Kemudian Siti pengen menggambarnya sesuai dengan angan-angan Siti tadi. Namun anak-anak sebelum menggambar di tebali, Siti terlebih dahulu membuat sketsa gambarannya supaya gambarannya nanti menjadi baik ya. Jadi apa anak-anak yang dimaksud dengan gambar imajinasi? Ini adalah gambar imajinasi, yaitu gambar yang dibuat berdasarkan khayalan atau angan-angan si penggambar ya, seperti ini gambarannya Siti ya tuh. Nah, jadi sebelum menggambar atau memberi warna pada gambarannya, Siti membuat sketsa terlebih dahulu. Ini anak-anak ya, yang dimaksud sketsa ini gambaran yang tipis dulu ya. Gambaran yang tipis, dan gambarannya itu adalah secara garis besarnya saja ya. Kemudian setelah sketsanya selesai, kemudian Siti melanjutkan dengan memberi warna. Nah ini bagus kan ya anak-anak gambarannya Siti. Anak-anak juga bisa menggambar seperti Siti ini ya. Jadi langkah-langkah menggambar imajinasi itu bagaimana anak-anak? Ini ada langkah-langkahnya supaya gambar imajinasinya baik ya. Yang nomor 1 yaitu siapkan alat dan bahannya. Disiapkan alat dan bahannya. Langkah yang kedua, lakukan pengamatan atau observasi. Kemudian yang ketiga, membuat sketsa gambar. Dan yang keempat adalah memberi warna. Kemudian alat dan bahan yang digunakan apa saja di dalam menggambar imajinasi? Yang diperlukan yaitu pensil, krayon, penghapus ya. Ini ada tempat yang sudah tersedia. Tolong anak-anak gambarlah gambar imajinasi, gambar yang sesuai dengan keinginanmu, yang kamu lihat, yang kamu angan-angan. Nah, pada waktu kalian bermain bersama teman atau kalian pada waktu berolahraga atau kalian belajar kelompok, nah itu nanti bisa kalian gambar sesuai apa yang kalian lihat pada saat itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran 1 pembahasannya sudah selesai.
Kemudian kita lanjut pada pembelajaran 2. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di pembelajaran 2 ini. Nah, ini adalah pada waktu temanmu bermain pushball, ya. Apa anak-anak pushball itu? Pushball itu adalah dari bahasa Inggris anak-anakku ya. Yang push itu artinya mendorong dan ball itu adalah bola. Jadi dengan mengetahui arti mendorong bola ini, maka anak-anak pun bisa mengerti permainan pushball ini adalah permainan mendorong bola seperti gambar yang dilakukan oleh temanmu ini ya anak-anak. Permainan mendorong bola atau pushball ini sangat baik untuk melatih kekuatan tangan. Kemudian yang ada di bawahnya ini adalah permainan melempar, menangkap juga, yaitu melempar dan menangkap bola. Ya ini ya. Jadi ada temannya yang melempar dan ada temannya yang menangkap seperti gambar yang ada di bawahnya permainan pushball ini ya anak-anakku ya. Ini ada gambar temannya yang melempar dan ada yang menangkap. Di dalam teknik bermain lempar tangkap bola ini ada 3, yaitu melempar menyusuri tanah, melempar bola mendatar, dan melempar melambung. Jadi ada 3 anak-anak ya. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya permainan pushball ini, nanti apabila waktunya kalian berolahraga, minta penjelasan yang lebih lanjut kepada Bapak Ibu Guru olahraga ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Bermain di kolam renang. Siti dan teman-temannya bermain di kolam renang. Mereka bermain berkelompok. Laki-laki membentuk kelompok, perempuan membentuk kelompok. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling bekerja sama. Siti dan teman-temannya membagi kelompok dengan adil. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Setiap siswa mencari kawan main yang memiliki tinggi badan sama ya. Jadi ini permainannya dikelompokkan antara perempuan dan laki-laki dengan mencari pasangan kelompoknya itu yang tinggi badannya sama anak-anakku ya. Nah, kemudian untuk mengetahui kelompok teman-temanmu berdasarkan tinggi badan ya, ini kalian kerjakan setelah kalian masuk sekolah nanti, karena ini adalah tinggi badan teman kalian satu kelas. Maka dari itu kalian lakukan tugas ini setelah kalian masuk sekolah. Lanjut anak-anak, ayo berdiskusi. Bagaimana sikap
terhadap teman yang memiliki tinggi badan berbeda? Bagaimana anak-anak? Apakah dalam satu kelas tinggi badan teman sama? Tidak, ada yang tinggi sekali, ada yang sedang, bahkan ada yang pendek ya. Tetapi apakah kamu menjelek-jelekkan teman kalian yang berbadan pendek? Ya tidak boleh. Maka dari itu sikap yang kalian lakukan bagaimana agar tidak merasa itu badanku pendek, saya minder dengan temanku yang berbadan tinggi ya. Maka dari itu kalian harus bersikap saling menghormati. Kita harus tetap rukun, harus bermain bersama, tidak boleh menghina antara teman yang berbadan tinggi kepada teman yang berbadan pendek. Ya anak-anakku ya, kita tetap yang rukun, saling menghargai. Lanjut anak-anak, ayo berlatih. Ini ada soal pilihan. Nah ini soal-soal ini jawabannya sudah ada pilihannya. Nanti kalian pilih saja mana yang paling betul. Ada pilihan A, B, C. Jadi ini nanti kalian memilih jawaban yang paling betul. Ya, anak-anak. Kemudian untuk ayo berlatih yang selanjutnya. Nah ini ayo berlatih yang selanjutnya. Sebelumnya kamu telah membaca kisah kucing dan tikus. Ya, tadi di depan tadi. Kisah kucing dan tikus sangat menarik ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan kisah kucing dan tikus. Di dalam kata sapaan, di dalam menyapa seseorang, kita perlu menggunakan sapaan atau kata sapaan yang baik, yaitu yang memperhatikan etika serta norma bahasa, sehingga kita di dalam menyapa siapa saja itu dengan sopan ya. Anak-anak, untuk kata sapaan kemarin sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya ya. Mungkin anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan kata sapaan. Ya. Nah, ya, untuk menyapa orang lain dengan memperhatikan etika serta norma berbahasa ya. Nah, untuk nomor 1, kata sapaan yang digunakan kucing ketika menyapa tikus adalah apa kata sapaannya anak-anak? Ini kucing menyapa tikus ya, kata sapaan ya, hanya pendek yang namanya kata, yaitu tikus ya. Jadi kata sapaan yang digunakan kucing ketika menyapa tikus adalah, tikus, kamu sedang makan apa? Nah itu ya anak-anakku ya. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang
kata sapaan. Maka dari itu anak-anak nanti bisa melanjutkan soal yang ada di nomor 2, 3, 4, dan 5 ya. Tuh tentu anak-anak bisa ya. Untuk pembahasan di pembelajaran 2 pun sudah selesai, maka anak-anak tetap rajin-rajin belajar sehingga anak-anak akan lebih mendapatkan ilmu yang banyak, yang akhirnya anak-anak besok akan menjadi anak-anak yang pandai ya. Jangan lupa anak-anak di masa pandemi ini tetaplah menjaga kesehatan agar kalian tidak tertular dengan COVID-19 ini dengan cara mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, betah di rumah, memakai masker apabila anak-anak keluar rumah, dan rajin mencuci tangan, memakai sabun setelah kalian beraktivitas. Dan anak-anak, tugas yang kalian kerjakan yaitu halaman 131, kemudian halaman 130, lanjut yaitu halaman 129, kemudian yaitu halaman menggambar ya anak-anak ya, kamu menggambar imajinasi yaitu di halaman berapa anak-anak? 123 ya. Lanjut anak-anak, yang kalian kerjakan yaitu halaman 120 serta halaman 119 dan 118. Selamat belajar anak-anakku. Selamat mengerjakan tugas-tugas. Semoga di hari ini kalian tetap semangat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.